Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Selasa, 14 Oktober 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya firman yang kami dengarkan pada pagi ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, terlebih kami boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai tupak buno sanda pareana puang matua. Di medan tempur, prajurit senantiasa dilatih untuk sigap dan selalu membawa senjatanya. Hal tersebut karena prajurit dituntut untuk siap sedia dalam semua keadaan, sehingga tidak boleh lengah. Perlengkapan senjata adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh prajurit. Hal tersebut untuk melindungi dari serangan musuh dan juga sekaligus untuk menyerang musuh di medan tempur. Karena itu, perlengkapan senjata itu tidak boleh ada yang dilupakan atau ditinggalkan. Demikian pula yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya di Efesus. Rasul Paulus mengharapkan agar jemaat di Efesus dapat bertumbuh lebih kuat dalam Tuhan. Dapat kita baca pada ayat yang ke-10. Bukan tanpa alasan, karena orang percaya di Efesus mengalami banyak tantangan dan pergumulan iman seperti pada medan pertempuran. Karena itu, Rasul Paulus menguatkan orang percaya untuk selalu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hanya dengan menggunakan dan mengandalkan seluruh senjata itu, maka mereka akan tetap kuat dan teguh di dalam Kristus. Perlengkapan senjata Allah yang dimaksud ialah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Keseluruhan senjata ini tidak boleh terlupakan atau tertinggal. Orang percaya harus selalu mengenakan agar tetap kuat dalam Tuhan, serta dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Kita adalah orang yang lemah dan terbatas. Kita hanya bisa kuat ketika kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat di medan pertempuran iman, di mana banyak tantangan dan pergumulan selaku orang percaya. Karena itu, waspadalah senantiasa dengan mengandalkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini, Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau datang membawa dalam doa saudara-saudara kami yang mungkin berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, atau di dalam pergumulan hidup. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupan mereka.
agar senantiasa mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini Tuhan menganugerahkan pertambahan usia kepada mereka. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka, agar senantiasa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga mau datang berdoa Tuhan, buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Anugerahi kekuatan dan kesehatan yang baik kepada mereka semua. Sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani usia-usia indah yang Tuhan masih anugerahkan kepadanya. Dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam masa tuanya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi ini Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mari Tuhan berkati kami semua, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan berkenan, dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa ini yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.